Halo, Assalamualaikum. Oke, Bu Tia sekarang mau menerangkan bagaimana cara menyederhanakan pecahan ya. Tapi sebenarnya ini lebih mudah kalau kalian sudah hafal perkalian. Ya, jadi kalau udah hafal perkalian, wah lihat angka sudah tahu pasti jawabannya. Nah, ini sulit kalau yang belum hafal perkalian. Makanya yuk hafalkan perkalian yuk di rumah yuk, dibantu sama mama. Mamanya caranya lihat ya di YouTube ada ya bagaimana cara mengajarkan untuk perkalian cepat. Oke, sekarang di yang satu dulu ini ya. Jadi itu 12/15 mau disederhanakan. Sederhanakan itu bagaimana sih? Sebenarnya angkanya dikecilkan. Menyederhanakan itu angkanya dikecilkan, sama-sama dibagi ya. Jadi angkanya sama-sama dibagi biar kecil. Lihat angka ini 12, ini angka 15. Sebenarnya bisa dilihat ya, itu bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa gitu ya. Jadi yang atas ini kan 12 kan bisa dibagi 3, bawah bisa nggak dibagi 3. Jadi kita lihat kalau 15 kan 3 kali 5 ya, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Misalkan ini ya Ibu terangkan dulu ya, misalkan caranya ya di dalam otaknya begini. 3 dibagi 5. Yang atas itu tidak bisa dibagi 5, maka jangan dibagi 5. Nah, dibaginya berarti 3 karena yang bawah bisa bagi 3, yang atas kan bisa bagi 3. Misalkan 12 itu kan 3 kali 4 ya, 4 kan nggak bisa yang bawah, ini enggak. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 3. Berarti hasilnya ada sama-sama bagi 3. Untuk 12 itu dibagi 3 adalah 4. Nah, dibagi 15 dibagi 3 itu 5. Ini pembaginya. Pembaginya yang sama. Nah, ini hasilnya. Jadi 4/5. Begitu juga dengan yang angka 12 sama 18. Boleh 12 itu 2 kali 6 bisa, ya kan? Terus ini 3 kali 4 juga bisa, gitu ya. Kalau yang bawah 18 itu bisa 2 kali 9 juga bisa, 3 kali 6 juga bisa gitu ya. Jadi sederhanakan itu ambil angka pembaginya adalah yang terbesar. Jadi kita ambil yang 3 aja karena sama-sama bisa dibagi 3. Berarti hasilnya adalah 4/6 ini ya. 12 bagi 3 itu 4, 18 bagi 3 adalah 6. Bisa ini bagi 2, tapi nanti harus dibagi lagi karena 6/9 masih belum sederhana. Jadi harus dibagi lagi kalau mau dibagi 2. Jadi hasil untuk 12/8 adalah 4/6 ya, karena dibagi sama-sama dibagi dengan 3. Jadi ini 4/6 gitu ya. Kalau misalkan Bu perkaliannya aku belum hafal, boleh deh bagi 2 tapi lama ribet. Misalkan kayak gini nih, kamu mau sama-sama bagi 2 boleh. Misalnya 36 mau dibagi 2, gini ya caranya. Ini misalnya bagi 2 ya, 3-nya bagi 2 1, masih ada sisa 1. 16 bagi 2 8. Boleh begitu, tapi nanti dibagi lagi. 54 bagi 2, 5 bagi 2 2, masih ada sisa 1. 14 bagi 2 7 juga boleh gitu ya. Terus lagi ini karena belum sederhana, sederhanakan lagi. Berapa? 18 sama 27. 18 bisa bagi 2, tapi 27 tidak bisa dibagi 2. Berarti 3, coba bagi 3. 18 bisa enggak ya bagi 3? 18 bagi 3 6 ya. 6 kali 3 kan 18. 27 bagi 3 juga bisa 9. Nah, sama-sama bagi 3. Jadi 18 kita bagi 3 hasilnya 6. Untuk 27 bagi 3 hasilnya 9. Lagi ini masih bisa disederhanakan karena masih bisa sama-sama dibagi lagi. Boleh mau sama-sama dibagi
2 kan nggak bisa ya, kalau 6 bisa bagi 2, tapi 9 tidak bisa bagi 2. Maka jangan 2, berarti coba naik lagi. 3. 6 bagi 3 bisa nggak? Bisa. 6 bagi 3 itu 2 dan 9 bagi 3, 3. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk menyederhanakan tuh harus hafal perkalian ya, maka lebih mudah, lebih cepat ya. Tapi kalau enggak jadi dua-dua begini lama. Ini kalau langsung tahu perkaliannya itu bisa ya, misalkan 36 itu kan berapa? 6 kali 6 ya. 36 itu 6 kali 6. Terus untuk 54 itu berapa? 54 itu 6 kali 9 ya kan, sama-sama dibagi 6 bisa, ini bisa langsung begini, langsung sama-sama bagi 6, jadi langsung 6 ke 9, 6 per 9, langsung sederhanain lagi, boleh ya. Yang penting adalah angka sederhana itu dibagi-bagi terus sampai angka itu tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi terus dibagi lagi, bagi lagi kalau masih bisa. Ini juga masih bisa nih. Ini sama-sama yang ini ya. Yang ini tuh masih bisa dibagi 2. Ini hasilnya adalah 2/3 karena sama-sama dibagi 2 ya. Oke, jadi ini bisa dibagi lagi. Jadi terus dibagi sampai angkanya kecil. Oke, sekarang untuk mencari bagaimana ini besaran mana gitu ya. Kalau tanda begini itu, nah ini mangapnya ke yang besar ya. Ini mangapnya ke yang banyak. Anggap aja yang banyak dimakan. Ada tanda lebih besar, lebih kecil dan sama dengan. Bagaimana ini caranya? Kalau begini, 5 bawahnya 5 dan 6 kan tidak sama. Kita samakan dulu. 5 tidak bisa jadi 6, tapi juga 6 tidak bisa jadi 5, maka dikalikan saja 5 kali 6. Jadi semua bawahnya dirubah jadi 30. Ini berubah jadi 30. Ini berubah jadi 30 gitu. Dikalikan ya. 5 dikali 6 dan 6-nya juga dikali 5, sama-sama jadi 30. Kalau bawah dikali berarti atas juga dikali 6 juga. 3-nya dikali 6 hasilnya 18. Kalau untuk 2-nya juga sama ya. Ini 18, 2 kali 5 berarti ini 10. Nah, lihat baru bisa kelihatan ya di situ ya. Ini 18, ini 10. Berarti besaran mana? Besaran yang 3/5. Maka tandanya hadap ke kanan, dimakan ya, dimakan ininya. Nah, begitu juga yang ini. Kalau ini 4 bisa jadi 12. Jadi jangan ya, 4 jangan dikali 12, tapi 4-nya jadikan 12. Maka kalau 4 jadi 12, berarti 4-nya dikali berapa? Dikali dengan 3. Berarti atas juga dikali dengan 3 gitu ya. Ini tetap karena ini udah 12, ini tetap kali 1. Ini 3 kali 3 berarti ini jadi 9. 4 kali 3 sudah jadi 12. Ini sudah sama ya, bawahnya 12. Baru kita lihat atasnya, yang ini berubah jadi 9, ini tetap 2. Berarti hadapnya tetap ke yang besar, mangapnya ke besar. Nah, hadap sana. Oke ya. Jadi kita samakan dulu bawahnya baru bisa tahu atasnya mana yang besar. Jadi bawahnya disamakan, yang dilihat adalah atasnya yang berubah. Oke, sekarang untuk untuk garis ya. Bagaimana mengurutkannya? Lihat, per adalah bagi, sama aja, per adalah bagi. Jadi ini 2/3, 2 bagi 3 yang sebelah sini. Nah, ini kenapa 1? Kenapa 1 adalah karena 3, ini kan habis 2 kan 3 kan, 3/3. Jadi ini semuanya tuh per gitu ya. Tapi karena ini 3/3 kan, 3 bagi 3 itu 1, sama aja. Nah, seterusnya berarti berapa setelah 3/3? Ya ini 4/3. Seterusnya ini 5/3. Seterusnya, karena per itu sama aja dengan bagi. Oke, semoga paham.